Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bima Arya Nugraha dengan NIM F1F1200067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang review fitokimia dan farmakognosi. Baiklah, yang pertama, farmakognosi telah diciptakan melalui penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat dan gnosis atau gnosis yang berarti pengetahuan. Jadi, farmakognosi sendiri itu memiliki pengertian pengetahuan tentang obat. Nah, farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang dapat mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmasetika. Nah, selanjutnya, bahan dasar alam atau umumnya disebut bahan alam tersebut berasal dari tumbuhan atau bahan alam nabati. Sedangkan untuk dari hewan itu disebut sebagai bahan alam hewani. Dan dari mineral itu disebut bahan alam mineral. Nah, dari ketiga jenis bahan alam ini, tumbuhan merupakan jumlah terbesar yang digunakan sebagai sumber bahan untuk farmasi. Bahan di sini dapat berupa simplicia atau hasil olahan simplicia berupa ekstrak medisinal, yaitu ekstrak yang digunakan untuk pengobatan dan mengandung kumpulan senyawa kimia alam yang secara keseluruhan mempunyai aktivitas biologi, atau hasil olahan yang disebut juga dengan simplicia yang berupa senyawa kimia murni yang dapat digunakan sebagai perazat. Selanjutnya itu manusia selalu menggunakan tumbuhan dengan banyak cara dalam tradisi masa evolusi manusia. Nah, seleksi tumbuhan obat merupakan proses yang dilakukan secara hati-hati sehingga sejumlah besar tumbuhan obat digunakan oleh berbagai budaya dunia. Contoh pengobatan yang terkenal ada Ayurveda, jamu, kompo, dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan cikal bakal dari adanya pengembangan pendekatan baru terhadap penelitian dan penggunaan farmasetik tumbuh-tumbuhan. Nah, fitokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang ada pada tumbuhan, baik tentang struktur kimia, perubahan dan metabolisme, maupun biosintesis, serta fungsi biologis dari senyawa organik dan penyebaran secara alami. Nah, selanjutnya fitokimia atau disebut dengan fitonutrien adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari tumbuhan, buah-buahan maupun sayuran. Nah, fitokimia terdapat pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh dan memiliki efek bagi kesehatan dan memiliki peran aktif bagi pencegahan penyakit. Screening fitokimia merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang belum terlihat. Dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang dapat memisahkan dengan cepat antara bahan alam yang mempunyai kandungan fitokimia tertentu. Selanjutnya, metode screening fitokimia dilakukan dengan cara melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Pengujian fitokimia dilakukan untuk menentukan ciri senyawa aktif, penyebab efek racun atau efek yang bermanfaat. Ditunjukkan oleh ekstrak tumbuhan kasar jika diuji dengan sistem biologis. Nah, prosedur fitokimia telah mempunyai peranan yang mapan dalam semua cabang ilmu tumbuhan. Analisis fitokimia merupakan suatu bagian dari ilmu farmakognosi yang mempelajari metode dan cara analisis kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan maupun hewan, termasuk cara isolasi dan pemisahannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi review farmakognosi dan fitokimia. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian, saya memohon maaf. Dan semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.